Ya, sudah muncul ya algoritma greedy. Dio Octavian. Oke, ya algoritma greedy ya saya tampilkan. Jadi algoritma greedy itu merupakan satu metode yang paling populer untuk memecahkan persoalan optimasi. Untuk memecahkan persoalan optimasi. Jadi persoalan optimasi itu adalah satu persoalan mencari solusi yang optimum. Nah, hanya ada dua macam persoalan optimasi, yaitu pendekatan maksimasi dan pendekatan minimasi. Jadi pendekatan untuk mencari solusi optimum itu bisa secara maksimasi dan bisa secara minimasi. Nah, beberapa penyelesaian masalah yang bisa diselesaikan dengan menggunakan algoritma greedy diantaranya itu adalah optimal storage on taps problem. Itu untuk solusi penyimpanan optimal. Lalu yang kedua, knapsack problem. Yang ketiga, minimum spanning tree problem, pohon pencarian minimum. Dan yang keempat, shortest path problem, jalur terpendek. Ini beberapa persoalan yang bisa diselesaikan dengan metode greedy. Ya. Contoh persoalan optimasi, masalah penukaran uang. Diberikan uang senilai A. Tukarkanlah A dengan koin-koin uang yang ada. Berapa jumlah minimum koin yang diperlukan untuk penukaran tersebut? Misalkan, diberikan uang senilai Z. Tukar Z dengan koin-koin uang yang ada. Berapa jumlah minimum koin yang diperlukan untuk penukaran tersebut? Jumlah minimum. Ini salah satu pendekatan solusi optimasi dari sisi pendekatan minimum. Contohnya itu adalah untuk penukaran uang dengan menggunakan koin. Tentunya kita menginginkan sejumlah minimum koin yang kita bawa dibandingkan dengan jumlah maksimum koin yang kita bawa untuk menyetarakan dengan satu nilai uang tertentu. Contoh ke satu, tersedia koin-koin ada 4 jenis, misalkan yang satu nilainya 5, 10, dan 25. Uang senilai 32 dapat ditukar dengan cara berikut, yaitu yang pertama solusinya itu adalah 32 koin. Kenapa? Karena kita memiliki koin dengan nilai 1. Varian yang kedua adalah dari uang senilai 32 itu kita bisa mendapatkan 7 koin dengan variasi ya 5 koin, 4 koin bernilai 5 rupiah ya. Lalu 1 koin bernilai 10, lalu ditambah 1 koin sejumlah 2, sehingga ketika ditotal ini menjadi 32 jumlahnya ya. Lalu yang ketiga, alternatif yang ketiga, kita bisa mendapatkan 5 koin setara dengan sejumlah 32. Yang 5 koin ini adalah 3 buah koin senilai 10, lalu 2 buah koin senilai 2, 1 dan 1. Sehingga ini sejumlah 5 koin. Kemudian yang terakhir, kita bisa memiliki 4 koin yang setara dengan 32, yaitu 25 koin, 25 nilai 25 yaitu 1 koin ya. Lalu koin yang bernilai 5 1 koin sudah 30 kan, tinggal 2 lagi. Nah, 2 lagi ini dipenuhi oleh 2 buah koin yang masing-masing bernilai 1. Sehingga jumlah yang paling kecil yang minimum itu merupakan solusi optimal. Ini adalah solusi optimasi dari sisi minimasi, itu maksudnya. Bagaimana kita ingin menerapkan solusi optimasi dari sisi minimasi, analoginya adalah di masalah penukaran uang dengan uang koin.
Tentunya kita menginginkan jumlah koin yang kita bawa adalah lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah koin yang lebih banyak. Itu merupakan salah satu solusi optimasi. Nah, Anda mulai pikirkan di sini algoritma ini bagaimana caranya Anda merancang satu algoritma greedy untuk optimasi seperti ini. Ketika Anda sudah mendapatkan rancangan algoritmanya, silakan Anda konversikan ke dalam satu bahasa program. Ya. Kemudian contoh kedua misalkan, ada tersedia 4 koin yang bernilai 5, 4, 3, dan 1. Kemudian uang yang akan ditukar itu bernilai 7. Maka kita bisa membuat variasi jumlah koinnya. Yang pertama itu 3 koin, ya. Yaitu variannya adalah bernilai 5 dan bernilai 2 yang dipecah menjadi 1 koin, sehingga mendapatkan 3 koin. Nah, ini tidak optimal dibandingkan dengan jumlah koin yang 2 koin yang di bawahnya itu. Bahwa untuk menyetarakan ataupun menukar uang yang sejumlah bernilai 7, bisa kita menggunakan dua buah koin saja, yaitu yang masing-masing bernilai 4 dan bernilai 3. Maka nilai 7 yang bisa disetarakan dengan jumlah koin 2 buah itu adalah pendekatan yang optimal dari sisi minimasi. Itu seperti itu gambarannya. Ya. Nah, untuk selanjutnya nanti Anda bisa pelajari, ya. Nanti saya kirim materi ini ya untuk yang contoh 3 dan contoh 4. Greedy. Greedy itu artinya apa? Greedy ya, rakus, tamak, loba. Algoritma greedy membentuk solusi langkah per langkah, ya, step by step. Ya, algoritma greedy membentuk solusi langkah per langkah. Pada setiap langkah terdapat banyak pilihan yang perlu dieksplorasi. Pada setiap langkah kita membuat pilihan optimum lokal dengan harapan bahwa sisanya mengarah ke solusi optimum global. Ini Anda baca saja ya, nanti saya langsung ke studi kasus saja ya. Ya ini Anda baca nanti ya. Saya ambil contoh solusi dengan menggunakan algoritma greedy, yaitu TSP ya, Traveling Salesman Problem. Ya, Traveling Salesman Problem dengan menggunakan algoritma greedy. Nah, ini TSP ini adalah bagaimana seorang staff marketing melakukan perjalanan ke beberapa kota di sini contohnya, ya, dalam rangka memasarkan produknya. Nah, perjalanan ini bagaimana cara mencari solusi terbaiknya ketika harus berkunjung ke beberapa kota ataupun beberapa tempat. Hal ini bisa kita terapkan dengan menggunakan algoritma greedy untuk masalah traveling salesman problem. Kita lihat. Nah, ini contoh penggunaan dari greedy ya. Kita lihat ini satu gambaran, ada beberapa note ya, ada 4 note di sini. Nah, 4 note ini mewakili kota-kota yang akan disinggahi oleh salesman. Ya, ada kota A, B, C, dan D. Nah, kemudian jarak antar kota ini sudah tertera jaraknya. Misalkan dari jarak A ke B itu misalkan 20 km. Dari A ke kota C itu 42 km misalkan. Dari kota C ke kota D 12 km. Dari kota A ke kota D 35 km. Dari kota B ke kota C 30 km. Dari kota B ke kota D 34 km. Ini adalah gambaran formasi mapping ya. Formasi mapping daripada rencana perjalanan seorang salesman yang akan mengunjungi beberapa kota. Dengan melihat mapping ini, seorang salesman akan membuat strategi. Saya harus kemana terlebih dahulu supaya optimal perjalanan saya. Ya, Anda lihat seperti ini.
Ya, for better explanation, we use all simple problem, yaitu traveling salesman problem. Ini gambarannya. Nah, the problem is how to travel from city A and visit all city on the map, then back to city A again. Jadi masalahnya itu adalah bagaimana ya kita melakukan perjalanan dari kota A mengunjungi semua kota yang ada di dalam peta dan kembali lagi ke kota A gitu ya. Nah, tapi ada the rules ya. You only visit each city. Ya. You only visit each city once. Sekali saja. And you cannot pass through any traverse path. Dan Anda tidak boleh lewat lagi kota yang pernah disinggahi. Itu aturannya seperti itu. You only visit each city once. Sekali saja. Dan Anda nggak boleh balik lagi. Nah, misalkan startingnya itu adalah dari kota A kan gini, seperti ini. Anda lihat ya dari kota A nih. Dari kota A kalau Anda mencari ya, solusi. Ya. Ini tadi yang map tadi nih ya, dengan ukuran jarak antar kotanya. Jadi solusinya adalah find the shortest path from city A. Carilah suatu jarak ya yang paling pendek dari kota A to any other city. Nah, ketika kita lihat jarak yang paling pendek dari kota A itu kan yang paling dekat itu kan ke kota B. Maka di sini ditandai oleh salesman tadi. Oh, saya ke kota B dulu deh. Kasih warna merah. Oke. Selanjutnya, ketika dari kota B, menurut Anda dari B pergi kemana? Silakan. Dari kota A, rencananya ke kota B. Dari kota B, rencananya itu kemana? Oke. Dari kota B, menurut Anda pergi kemana? Silakan. Kemana dari kota B? Menurut Amelia, Jahira, dari kota B, menurut Amelia kemana setelah itu? Amelia, mana kira-kira? Bisa jawab? Atau udah nggak ada Amelia ini? Pak, Amelia? saya mau jawab boleh Pak? Azmi, silakan Azmi. Kalau dia di sini dari kota A ke B, setelah ke B itu ke C mungkin Pak. Oke. Dari B menurut Azmi ke C. Ke C Pak. Ya karena jaraknya lebih jaraknya 30, paling dia 34 kan, paling jadi mungkin ya, lebih dekat. karena dia paling dekat ya. Kita lihat. Ya benar menurut Azmi. From B we find any other city ya, bahwa yang paling dekat itu adalah C. Maka dari B menurut Azmi ke C benar. Ini kasih warna merah nih. Bagus. Selanjutnya dari C atas nama Rizky Surya. Mana Rizky? Dari C kemana Ki? Kira-kira yang paling dekat Ki? Masih ada nggak nih? Kalau nggak tidak menjawab, dianggap. Oh, silakan Bintang. Ya, dari C ke D. Kita lihat. Benar. Paling dekat kan? Nah, ini main logikanya teman-teman nih. Logikanya dibangun. Kan kita mencari itu kan TSP, traveling shortest problem ya, shortest problem.
Nah, udah dari nah betul ya kata Bintang ya, dari C ke D. Nah selanjutnya dari D itu mana nih? Oke, lihat rules yang tadi, the rules yang tadi yang saya sebutkan tadi, only once ya. Nah kira-kira dari D kemana nih? Silakan, siapa saja boleh. Saya Pak. Ya, Yohana. Silakan Dari Yohana. D ke B Pak. Dari D ke B. Kenapa alasannya? Karena lebih dekat Pak. Oke, karena lebih dekat. Oke, nggak apa-apa. Sekarang kita lihat tadi yang rules tadi ya. Nah, the rules, you only visit each city once. Jadi Anda hanya boleh mengunjungi masing-masing kota itu adalah satu kali saja. And you cannot pass through any traverse path. Jadi Anda nggak boleh kembali lagi ke kota yang tadi pernah disinggahi. Sehingga dari D ke B boleh nggak menurut aturan tadi? Nih, dari D ke B boleh nggak? Tidak Pak. Tidak boleh. Karena tadi aturannya adalah ketika salesman sudah mengunjungi suatu kota, ya itu hanya diperbolehkan satu kota saja dan tidak boleh kembali lagi gitu. Sehingga dari kota D itu pergi kemana? Pak. Siapa yang mau jawab? Silakan. Dari D ke kota mana? Saya Pak Fadli Pak. Ya, Kalau Fadli. dari D ke A Pak. Ya, kita lihat ya dari D ke A kata Fadli. Oh benar Fadli, dari D ke A. At this note D ya, we cannot go to any city because all neighbor of D has been visit. Karena semua kota yang lain sudah pernah disinggahi gitu. Ya, maka dari D itu menuju A langsung. Sehingga gambaran petanya itu ya arahnya seperti ini. Anda lihat dari A ke B, lihat anak panahnya di ujungnya. Dari B ke C anak panahnya lihat di ujungnya. Dari C ke D dan dari D ke A. Nah ini adalah salah satu contoh ya how to solve TSP problem. Karena ini kan jumlahnya kecil ya, hanya 4 saja. Nah, nanti dalam dunia realnya itu ya Anda bagaimana mengunjungi kota-kota misalkan di Pulau Jawa ya, dimulai dari Jakarta. Anda diminta untuk mengunjungi 20 kota ya, di Pulau Jawa mulai dari Jakarta ya, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur misalkan. Ada 20 kota yang harus Anda singgahi. Dengan menggunakan metode TSP ini, Anda harus bisa merancang dan menentukan kota-kota mana urutannya yang harus Anda singgahi. Seperti itu. Nah, dari gambaran seperti ini, Anda mulai pikirkan algoritmanya. Ya, bagaimana nih rancangannya? Ketika saya harus memecahkan masalah TSP, Anda gambarkan, bayangkan bagaimana cara membuat algoritmanya, pengaturannya, dan lain sebagainya, aturannya. Dan ketika algoritma itu sudah jadi, nah Anda konversikan ke dalam suatu bahasa program tertentu. Ini satu tantangan yang menarik kalau menurut saya. Ya. Lanjut. Contoh lain, short speed problem. Ya, Anda lihat ini ya. Jadi buat tabelnya. Saya perkecil dulu. Nah ya, seperti ini. Inti masalah adalah bagaimana menentukan atau menghitung jalur terpendek dari sebuah grafik berarah. Jadi ini contohnya ini ada 6 kotak ya. Saya zoom lagi ya, supaya lebih jelas. Kita perhatikan. Ya. Nah, nanti dari masing-masing kota Anda perhatikan itu ada jaraknya. A ke B. Jadi jalur A nih Anda breakdown lagi ya. Jalur A ke B nih dibuat nih di tabelnya. Lalu ada dari A ke C. Berdasarkan apa, Pak? Berdasarkan anak panahnya Anda lihat nih. Dari A ada anak panah yang menuju B.
Tapi dari A ke B itu kan bisa dilalui dari berbagai rute. Gitu. Masing-masing rute itu memiliki jarak. Nah, itu dibuatkan tabelnya yang di tabel kedua ini. Misalkan menuju dari kota A ke kota B. Nah, itu bisa melalui dari A ke B langsung, jaraknya 50 km misalkan. Di tabelnya ya. Nah, lihat tabelnya dibuat. Juga sebelum membuat tabel, Anda perhatikan map-nya ini yang di sebelah kiri ini ya, baru Anda bisa membuat tabel. Dengan memperhatikan arah anak panahnya kemana. Kemudian ketika Anda akan menuju ke kota B dari kota A, itu juga bisa melalui dari kota A ke kota C, bawah, dari C ke kota D, dan dari D ke kota B. Anda perhatikan tuh. Di tabelnya, dari A ke C adalah 10. Dari C ke D 15, dari D ke B 20. Sehingga totalnya adalah 45 km. Kalau dari kota A ke kota B langsung itu adalah 50 km. Kemudian jalur yang ketiga bisa melalui dari kota A ke kota E, lihat yang atas ke kota E 45 km. Dari kota E ke kota D, lihat anak panah arah panahnya. Dari kota E ke kota D itu adalah 30 km. Lalu terakhir dari kota D ke kota B 20 km. Sehingga jalur yang keempat AEDB totalnya 95 km. Ya, itu panjang jaraknya. Anda perhatikan, oh ternyata yang paling pendek itu jaraknya adalah yang dari A, C, D, dan B. Walaupun melewati 4 kota gitu. Yaitu kota dua kota ya, dua kota antara A dan B itu kota C dan kota D. Tapi jaraknya paling pendek 45 km. Dibandingkan mungkin yang langsung dari A ke B ternyata lebih jauh ini 50 km. Sehingga yang optimal itu adalah jalur ACDB. Terus yang kedua, Anda perhatikan jalur A dari kota A ke kota C. Itu dari bisa melalui jalur mana saja. Ya, saya zoom kembali. Ya, dari kota mana saja. Dari A ke kota C. Bisa langsung dari A ke C 10 km. Atau dari melalui kota B dulu. Dari A ke B adalah 50 km. Lalu dari B ke C 15 km. Total 65 km. Jalur yang ketiga dari kota A ke kota E adalah 45 km. Dari E ke kota D adalah kota A. Jalurnya kalau ditutupannya. Dari A ke kota E 45 km, E ke kota D adalah 30 km, D ke kota B 20 km, ya. B ke C 15 km. Sehingga totalnya 110 km. Ya, jalur dari AE D B C masih lebih besar. Masih lebih jauh. Kemudian yang terakhir, dari A ke kota C bisa melalui jalur mana saja. Nah, ini yang keempat. Ya, yang terakhir dari A ke B adalah 50 km. B ke E 10 km. E ke D 30 km. D ke B 20 km. B ke C 15 km. Sehingga total 125. Sehingga yang paling optimal itu adalah langsung dari A ke C sebanyak 10 km. Nah, sampai sini saya persilakan jika ada pertanyaan. Ya, kemudian saya akan mengecek yang belum absen siapa saja. Masih 12 orang ini. Sebutkan namanya siapa? Saya, Pak. Reza. Reza. Saya Pak Fadli Pak. Saya, Pak, mengatakan Fatailah, Pak. Saya Pak Yohana, Pak. Pak Reza, terus siapa nih? Raihan. Iya, Pak, betul, Pak. Sama Fadli Pak. Iya. Sama Pak Yohana, Pak. Fahri Adam.
Lalu Altof Pak. Altop ya, Muhammad Rehan. Altop ya, siapa lagi? Yohana, Pak. Siapa? Yohana ya. Iya, Pak. Yohana, oke. Teman-teman yang lain langsung cek ya, takutnya nggak tertekan oleh saya. Yohana tuh. Pak Zulhaliza tadi Pak belum. Oh iya, Yohana tuh sudah ya. Yohana sudah. Siapa lagi tadi? Siapa? Saya Pak Zulhaliza. Zulhaliza. Saya Pak. Charlie Pak. Iya. Zulhaliza. Zulhaliza sudah ya ini. Coba dicek di laporan Anda ya. Siapa lagi? Belum? Sudah? Ini saya cek lagi ya yang belum hadir. Sandi Laitupa, Charlie Raja Pak, Siahaan. Charlie hadir Pak. Charlie. Iya ada Pak. Mana Charlie? Ini Charlie Van Houten bukan? Mirip Pak, tapi itu waktu masih ngeband Pak. Sekarang udah pensiun. Oh sekarang ini Charlie Siahaan ya, bukan Charlie Van Houten, beda Iya ya? Pak. Oh, hadir deh. Oke, siapa lagi nih? M. Hafiz Muzakir belum ya? Belum hadir ya? Lalu yang belum hadir Benyamin Agapa, Siprianus. Benyamin Pak. Ada? Oh ada. Ada Pak. Oke. Siprianus Tabuni ada? Tidak ya. Irham Ahmad. Ada Pak. Saya hadir. Oh ada ya Irham Ahmad. Dulu nih. Kemudian Dwi Humairah ada? Hadir Pak. Ada Dwi Humairah. Ada Dwi Humairah ya. Hadir Pak, hadir. Kemudian Raden Mas Muhammad Rivaldi. Udah hadir ya. Udah saya simpan dulu. Oke. Nah, nanti yang jalur A ke D dan A ke E silakan. Ya, Anda analisis ya, nanti saya kirim materinya. Itu Anda pikirkan ini gimana ketika tabel ini ya. Kemudian Anda linkkan ya, koneksikan dengan map sebelah kirinya, kemudian bagaimana caranya Anda membuat algoritmanya, ya silakan Anda rancang menurut kreasi Anda. Gimana tuh caranya? Nah, ini langkah-langkah seperti ini kan, berarti Anda harus memiliki database jarak masing-masing kota, ya ada tabelnya itu database-nya. Nah, terus gimana caranya? Ya strateginya ketika ini dikonversikan dalam suatu algoritma, kemudian dibuatkan programnya. Ya, oke. TSP ada pertanyaan nggak? Saya akan langsungkan knapsack problem. Ya, knapsack problem. Ini salah satu penyelesaian dengan menggunakan algoritma greedy. Ya. Ini Anda lihat, ya ini terdapat ransel. Katakanlah tas ransel maksimal tuh 15 kg. Kemudian di sekelilingnya itu terdapat barang-barang, ya. Masing-masing memiliki bobot dan nilai. Nilainya misalkan yang hijau ini $4, bobotnya 12 kg. Yang warna biru nilai barang itu adalah $2, kemudian bobotnya 2 kg. Kemudian yang di bawah ini warna coklat ya atau apa, itu $1, bobotnya 1 kg. Dan yang silver ini adalah nilainya $2 dan nilainya bobotnya 1 kg. Dan yang terakhir di bawah ini bobotnya 4 kg dan nilainya adalah $10. Kemudian ini tas ransel ini maksimal itu 15 kg. Ini yang disebut dengan knapsack problem. Kita akan memilih barang yang mana yang layak untuk dimasukkan ke dalam tas ini terkait dengan
kemampuan maksimum tas ini, tas koper atau ransel ini hanya bisa memuat maksimal itu 15 kg. Itu adalah masalahnya, studi kasusnya. Nah, kita lihat di sini langsung saja ya. Ada beberapa penyelesaian dengan greedy by profit. Yang pertama, ada penyelesaian greedy by weight. Ya, berat. Ya tadi tuh. Kalau by profit itu berdasarkan nilai mata uangnya dari suatu barang tersebut. Kalau greedy by weight, ya weight itu berdasarkan bobot daripada suatu barang. Seperti itu. Nah, yang ketiga greedy by density. Kita lihat satu persatu ya. Untuk menyelesaikan masalah knapsack problem, untuk yang greedy by weight berdasarkan berat, kita lihat. By profit dulu ya, yang ini. Pada greedy by profit, pada setiap langkah knapsack diisi dengan objek yang memiliki keuntungan terbesar. Strategi ini mencoba memaksimumkan keuntungan dengan memilih objek yang paling menguntungkan terlebih dahulu. Pertama kali dilakukan adalah mengurutkan secara descending, ya, menurun, untuk objek-objek berdasarkan profitnya. Nah, sehingga nanti urutannya itu adalah objek dengan nilai profit terbesar Anda letakkan di paling atas, terus secara berurutan ke bawah yang memiliki nilai objek profitnya paling rendah. Kalau ini pendekatan knapsack problem menggunakan pendekatan greedy by profit. Seperti ini. Oke, contoh solusi dengan greedy by profit. Ya, misalkan begini. Ini kita lihat kapasitas daripada tas ransel tadi adalah 16 kilogram misalkan ya. Lalu terdapat ada 4 barang nih ya. Barang pertama beratnya W1 itu adalah 6 kilogram. Nilai profitnya adalah 12 US dollar misalkan. Lalu objek yang kedua W2 beratnya itu 5 kilogram. Nilai profitnya adalah 15 US dollar. Lalu objek yang ketiga, barang yang ketiga W3 itu ya beratnya 10 kilogram. Dan nilai profitnya adalah 50 US dollar. Dan untuk barang yang keempat, ya itu beratnya 5 kilogram dan profitnya adalah 10 US dollar. Seperti ini. Ya. Nah, kapasitas tas ransel tersebut adalah 16 kilogram. Nah, Anda lihat, ya, Anda perhatikan di sini, ya. Yang diambil yang mana? Yang dimasukkan ke dalam tas ransel tadi dan yang tidak yang mana. Anda lihat, yang diambil itu adalah objek yang nomor 3 nih, yang pertama. Kenapa alasannya? Siapa yang bisa jawab? Dia di urutan pertama. Alasannya apa? Alasannya apa? Kok objek barang yang nomor 3 itu yang pertama diambil? Alasannya apa? Siapa yang bisa jawab? Dwi Humaira, silakan jawab. Bagaimana jawabannya? Kenapa yang dipilih pertama kali itu barang yang nomor 3? Alasannya apa? Apa Dwi? Apa? Kurang tahu, Pak. Hah? Kurang tahu, Pak. Belum tahu? Belum, Pak. Oke, apa? Kemudian atas nama Charlie Siahaan. Gimana menurut Charlie? Kenapa yang diambil pertama kali itu adalah yang I itu urutan ya, angka itu. Yang nomor 3 nih, barang yang nomor 3 diambil. Itu diambil statusnya, dimasukkan ke dalam tas ransel tadi. Alasannya kenapa? Menurut Charlie Van Houten. Alias Charlie Siahaan. Silakan. Apa yo?
Mana Charlie? Charlie masih ada nggak nih? Jangan-jangan tidur nih. Charlie. Tuh bener kan? Charlie, mana Charlie? Masih ada nggak? Jangan ketiduran ini. Siapa yang bisa jawab? Saya persilahkan. Kenapa yang diambil itu adalah? Saya boleh jawab, Pak. Ya, siapa nih? Rizky, Pak. Oh, silakan Rizky. Kenapa yang diambil barang nomor 3? Karena kita lihat beratnya itu 10 kilo itu. Terus punya nilai 50 poin. Ya. Terus kalau kita bagi dia 5. Ada ini apa ya, Pak? Nilainya itu lebih, kualitasnya lebih bagus jadi, Pak. Ya, kalau ya. Tuh, jadi kan gini, ini kan pendekatannya kan greedy by profit ya, teman-teman nih semuanya nih. Greedy by profit. Berarti kalau pendekatannya greedy by profit, yang kita ambil itu adalah suatu barang, suatu benda yang memiliki nilai profit paling besar. Tadi kita urutkan secara descending. Nah, di sini kan angka 3, barang nomor 3 kan, yang nilai profitnya paling besar berapa? 50 US dollar. Makanya dia diambil gitu. Nih, seharusnya diambil. Oh, 50 dulu nih, paling besar nih profitnya. Masukin dulu. Lalu yang kedua, yang diambil barang nomor berapa? Berapa, Ki? Barang nomor 2, Pak. Nomor 2 diambil. Karena dia profitnya berapa? Berapa dolar? 15 US dollar. Yang pertama tadi barang nomor 3, wah profitnya dia 50 US dollar. Habis ini siapa ya? Oh, itu tuh. Barang nomor 2. Kenapa? Dia profitnya paling besar di antara yang lain, yaitu 15. Tapi di bawah 50, diambil. Oke. Nah, ketika sudah 2 barang ini diambil, lalu yang ketiga dan keempat ternyata tidak diambil. Kira-kira kenapa? Ada yang tahu alasannya nggak? Ya, silakan. Nah, betul. Betul kata Bintang, ya. Jadi barang yang ke 1, barang nomor 4 nggak perlu diambil. Kenapa? Kapasitasnya sudah. Ini kan yang nomor 3 kapasitas 10 kg. Barang nomor 2 kapasitasnya 5 kg. Ini 2 barang saja ini udah 15 kg kan? Sedangkan kapasitas maksimum tas ransel tersebut adalah 16 kg gitu. Sehingga barang nomor 1 dan barang nomor 4 statusnya tidak diambil. Nah gitu, betul kata Bintang. Nah, silakan teman-teman dianalisis 1 menit dari sekarang. Jika ada pertanyaan saya persilakan sebelum kita berlanjut ke greedy by weight. Ya. Silakan. 1 menit jika ada pertanyaan. Oke, ya. Lanjutnya. Sekarang greedy by weight. Tadi by profit. Ya. Sekarang greedy by weight. Rasakan berat. Pada setiap langkah, knapsack diisi dengan objek yang memiliki berat paling ringan. Strategi ini mencoba memaksimumkan keuntungan dengan memasukkan sebanyak mungkin objek ke dalam knapsack. Pertama kali yang dilakukan adalah mengurutkan secara ascending, menaik objek-objek berdasarkan beratnya atau weight-nya. Dan objek-objek yang dapat ditampung oleh tas ransel tersebut diambil satu persatu sampai tas ransel tersebut penuh. Atau sudah tidak ada lagi objek yang bisa dimasukkan. Lihat. Ya. Nah, ya. Contoh solusi greedy by weight. Masih menggunakan data yang tadi.
Nah, nih Anda catat dulu nih, itu datanya. Ya. Yang satu beratnya 6, profitnya 12. Barang kedua beratnya 5 kg, profitnya 15 US dollar. Barang nomor 3 ya beratnya 10 kg, profitnya 50 US dollar. Barang yang keempat beratnya 5 kg dan profitnya 10 US dollar. Kita bagaimana dengan barang-barang tersebut? Harus dimasukkan ke dalam tas ransel dengan pendekatan greedy by weight. Ya, oke, greedy by weight. Yang paling rendah itu adalah yang nomor 2. Diambil lebih dahulu. Baru nomor 4 diambil. Pertanyaan saya, bukankah barang yang ada di nomor 2 dan di nomor 4 itu sama, beratnya sama-sama 5 kg? Kenapa yang barang 2 yang terlebih dahulu yang dimasukkan? Bagaimana menurut Anda? Siapa yang bisa jawab? Bukan barang yang nomor 4 yang diambil terlebih dahulu, tapi barang yang nomor 2 dulu. Menurut Anda kenapa? Silakan. Logikanya Anda lihat datanya. Helmi Rosidi tadi ada ya? Helmi Rosidi ya? Helmi Prayoga ya? Ada Pak, ada. Gimana menurut Helmi Prayoga? Paham? Saya tadi keluar masuk Pak, maaf Pak. Oke, terus atas nama Altop Jizan. Silakan Altop. Kenapa Altop? Ya Pak, hadir Pak. Nah, gimana ya? Menurut kamu gimana nih? Kan barang nomor 2 dan nomor 4 tuh kan dia sama-sama 5 kg nih, ya. Mau dimasukin nih ke dalam knapsak gitu ya. Kok nomor 2 dulu yang kita masukkan gitu, yang kita pilih. Bukan nomor 4. Toh mereka kan sama-sama memiliki beratnya itu bobotnya 5 kg. Menurut kamu gimana, Toh? Nah, kalau menurut saya karena sesuai urutan nomornya bukan Pak. Sesuai urutan numerik. Oke. Terima kasih jawabannya. Ada yang lain? Terima kasih Alto. Yang lain ada yang bisa menjawab? Atas nama Irham Ahmad Rojan. Irham, gimana Ham? Saya bingung Pak. Soalnya bingung. tadi saya telat masuk kelas dan ternyata sudah sejauh ini. Oke, nggak apa-apa. Ya. Asmi, Aziz barangkali menjawab. Ya Pak, saya mau jawab Pak. Ya. Kenapa Mi? Mungkin barang kedua dulu karena profitnya lebih besar di barang kedua Pak. Nah itu jawabannya, betul kata Asmi. Karena profit di barang nomor 2 dia kan 15. Masih lebih unggul dibandingkan dengan nilai profit barang nomor 4 yaitu 10. Maka kita memprioritaskan yang profitnya lebih besar dulu kan gitu. Itu alasannya. Nah, dengan kondisi seperti ini Anda mulai pikirkan cara membuat algoritmanya gimana tuh pseudocode-nya. Dengan kondisi ketika kita melakukan proses knapsack problem dengan pendekatan greedy by weight, jika ada lebih dari satu barang yang memiliki bobot sama, maka kita akan memprioritaskan yang profitnya paling besar dan seterusnya dia descending gitu. Betul Asmi, bagus. Itu alasan kenapa nomor 2 yang diambil terlebih dahulu karena profitnya 15 walaupun weightnya 5 kg. Baru kita ambil yang nomor 4 ya objeknya ya bobotnya 5 tapi profitnya 10 masih di bawah nomor 2 diambil. Nah sekarang kenapa kalau kita bisa ngambil 3 barang 3 objek benda ini ke dalam tas ransel?
tas koper gitu. Alasannya kenapa? Saya bisa jawab. Boleh jawab gak, Pak? Ya silakan Rizky. Tadi yang soal sebelumnya tadi maksimumnya itu 16 weight-nya itu. Jadi kita karena maksimumnya 16, jadi kita ngambil 3 barang itu, Pak. Jadi kan Ya. weight-nya 5 sama 6, jadi itu 16. Itu Ya, pada kita betul. ngambil yang 3 itu banyak 10 itu rugi jadi. Ya, betul ya, Rizky. Bagus jawabannya. Ya, karena harus kita ketahui jumlah maksimum kapasitas knapsak itu ransel tadi kan 16 kg. Maka yang bara yang ketiga masih memungkinkan kita ambil. Karena kalau 2 bara yang pertama tadi kan 5 itu kan 10. Nah, masih ada 6 kg. Nah, kebetulan objek yang bara nomor 1 dia 6 kg. Pas. Jadi kita bisa memasukkan 3 bara ke sini. Nah, bara yang keempat yaitu nomor 3 nggak bisa kita masukkan. Ya, kenapa? Sudah maksimal ya kemampuan daripada kapasitas tas ransel tersebut yaitu 16 kg. Nah, ini seperti ini. Ya, pendekatan seperti ini Anda pikirkan bagaimana strategi pembuatan algoritmanya. Ya. Oke. Yang terakhir, greedy by density. Ya. Greedy by density. Greedy by density yaitu suatu knapsak diisi dengan objek yang memiliki densitas terbesar, yaitu perbandingan profit dan weight, P per W, ya, perbandingan nilai dan berat terbesar. Strategi ini mencoba memaksimumkan keuntungan dengan memilih objek yang memiliki keuntungan per unit berat terbesar. Pertama kali yang dilakukan adalah mencari nilai profit per unit ataupun density dari setiap objek. Kemudian objek-objek diurutkan berdasarkan densitasnya. Dan objek-objek yang dapat ditampung oleh knapsak diambil satu persatu sampai knapsak penuh atau sudah tidak ada lagi objek yang bisa dimasukkan. Oke. Perbandingan antara profit, nilai, dan weight. Anda lihat. Siapa yang bisa menjelaskan? Di terakhir nih, kita selesai nih online-nya. Siapa yang bisa menjelaskan? Saya persilahkan ya. Greedy by density. Monggo. Saya persilahkan. Siapa yang ingin menjelaskan? Saya persilahkan. Siapa yang bisa menjelaskan? Saya persilahkan untuk greedy by density. Monggo. Atas nama Sandi lah itu Pak, bisa menjelaskan Sandi? Oh nggak ada ya Sandi ya? Atas nama Belum bisa, Pak. siapa? Silakan. Belum bisa, Pak. Oh ada Sandi. Belum bisa. Oh ya. Atas nama ini Nur Salsabila Ali. Saya persilakan. Nur Salsabila masih ada? Iya, Pak. Nah, silakan menurut Nur Salsabila, bagaimana nih cara kita menjelaskan tabel ini, solusi greedy by density? Barangkali ingin menjelaskan, saya persilakan. Bentar, Pak. Ya. Belum bisa, Pak. Belum bisa? Oke, nggak apa-apa. Ada yang lain mungkin yang mau mencoba menjelaskan? Saya boleh, Pak. Salah nggak apa-apa ya, Pak. Bisa? Siapa nih? Rizky Surya? Siapa? Rizky Surya, Pak.
Silakan. Jadi kan ini greedy by density, jadi kayak itu kepadatan. Jadi ini nggak sih kayak kita perhitungan dari apa I sama berat. Jadi kan 50 bagi 10 dengan 15 bagi 5 dengan 3. Ambil yang apa kepadatannya paling tinggi itu 5 dan kepadatannya yang paling tinggi jadi 3. Ya. Jadi kan itu udah diambil. Jadi ya, kita lihat lagi weight-nya kan 16. Kita lihat jadi 15. Jadi Ya, betul. Betul ya. Seperti Rizky betul. Kita lihat ya. Jadi menurut Rizky, nah ini yang diambil hanya 2. Pertama kita lihat dulu. Kan kalau greedy by density itu adalah profit per weight ya. Nah, paling tinggi itu kan yang density yang barang nomor 3, objek benda nomor 3 nih. Yaitu P-nya itu 50, weight-nya 10, maka density-nya adalah 50 per 10. Maka dapat 5. Ambil. Masukin. Nah. Lalu yang berikutnya density paling besar itu adalah objek benda nomor 2. Karena profitnya 15, weight-nya 5, maka 15 per 5 adalah 3. Maka diambil. Ya. Terus muncul pertanyaan, loh kok cuma 2? Karena apa tadi Rizky sudah menjelaskan, ya cuma 2 Pak. Karena 2 barang sini ini saja beratnya udah 15 kg. Anda lihat nih, ya, yang diambil itu cuma 2. Karena 2 barang ini sudah 15 kg. Yang objek benda nomor 3 bobotnya 10 kg, objek benda nomor 2 15 kg. Maka sudah 15 kg. Sedangkan kapasitas daripada knapsack tersebut adalah hanya 16 kg. Maka hanya diambil 2 buah benda ini saja. Itu maksudnya. Kira ya. Silahkan Anda pikirkan ini mengenai algoritmanya ya seperti itu. Nanti saya akan memberikan studi kasus contoh-contoh yang harus Anda hitukan ya, Anda selesaikan. Itu kira-kira inti daripada algoritmanya seperti itu untuk yang algoritma greedy. Silakan Anda menggunakannya dengan menggunakan bahasa Anda ya. Kasus knapsack problem, jadi ada 2 kasus nih. Knapsack problem dan traveling salesman problem. Itu ya, Anda silakan untuk membuat rangkaian kalimatnya dari 2 hal tersebut ya. Traveling salesman problem dan knapsack problem. Nah, knapsack problem ini ada 3 pendekatan yang bisa kita gunakan. Pendekatan greedy by weight, greedy by profit, dan greedy by density. Demikian ya. Silakan jika ada pertanyaan, saya persilakan sebelum saya tutup. Ya, kita hanya 1 jam saja. Kasihan yang menggunakan paket data ya. Nanti materinya saya kirim ya. Ini saya kirim dulu deh. Ini kelas apa nih? Analog ya. Analisa algoritma. Silakan jika ada pertanyaan. Analisa algoritma greedy. Algoritma greedy. Baik ya, kalau gitu, nah itu udah saya kirim ya. Materi yang ditampilkan ini sudah saya kirim ke grup gitu. Ya, Anda baca, nanti siapa tahu minggu depan saya langsung random ya, atau apa minta dibuatkan tugas ini. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita tutup pertemuan kita ya, karena udah habis nih slide-nya. Izin Pak. Ya silakan. Pak, apa untuk absennya saya Siprianus tadi baru join Pak. Oh, Siprianus. Bentar, saya Pak ya. Iya. Siprianus Abuni. Sandi juga Pak, Sandi Pak. Sandi.
Sandi dan Siprianus. Oke, ada lagi? Itu Charlie Raja masih ada. Dipanggil tadi tidak ada suaranya. Jangan-jangan ketiduran. Itu Weni udah lab. Weni udah lab itu. Kan belum ditutup, itu udah lab itu Weni. Oke ya. Kalau begitu, jika tidak ada pertanyaan, saya tutup ya. Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai jumpa. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke ya.